khilafah akan bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Nyubi TV dimanapun saat ini Anda berada. Akhir-akhir ini kita sering sekali mendengar ungkapan bahwa khilafah akan bangkit, Islam akan kembali dipimpin oleh sebuah kepemimpinan yang menempatkan syariat di atas konstitusi. Islam akan kembali memiliki tentara selayaknya Fakta Pertahanan Atlantik Utara demi menolong negara-negara Islam yang sedang dianiaya, hingga Islam akan memiliki sistem mata uang sendiri dan kembali kepada dinar dan dirham. Kali ini Nyubi TV akan mencoba membahas tentang apa yang tengah begitu ramai dibicarakan itu. Besar harapannya apa yang Nyubi TV sampaikan dapat bermanfaat dan menambah hasanah wawasan kita, sehingga jika dirasakan demikian, maka tidak ada salahnya untuk Anda mengklik tombol like dan subscribe serta menyalakan tanda loncengnya untuk selalu mendapatkan update terbaru dari setiap video yang akan Nyubi TV unggah kemudian. Sobat Nyubi TV, dalam sebuah hadis riwayat Ahmad disebut akan datang kepada kalian masa kenabian, dan atas kehendak Allah masa itu akan datang, kemudian Allah akan menghapuskannya jika Ia berkehendak menghapuskannya. Setelah itu akan datang masa kekhilafahan ala minhaj an-nubuwah, dan atas kehendak Allah masa itu akan datang lalu Allah menghapuskannya jika Ia berkehendak menghapuskannya. Setelah itu akan datang kepada kalian masa raja menggigit atau raja jolim, dan atas kehendak Allah masa itu akan datang lalu Allah menghapuskannya jika Ia berkehendak menghapuskannya. Setelah itu akan datang masa raja diktator atau pemaksa, dan atas kehendak Allah masa itu akan datang lalu Allah akan menghapuskannya jika Ia berkehendak menghapuskannya. Kemudian datanglah masa khilafah ala minhaj an-nubuwah atau khilafah yang berjalan di atas kenabian. Setelah itu beliau diam. Hadis riwayat Ahmad. Maka atas landasan hadis di atas, banyak yang meyakini bahwa kekhilafahan Islam akan bangkit, yang kemudian ada segolongan orang yang mengusung ide menegakkan khilafah, yang meyakini dan menyebut bahwa masa kekhilafahan Islam itu baru berakhir tahun 1924 seiring takluknya kekhilafahan Ottoman Turki atas Inggris pada Perang Dunia ke-1. Tetapi jika melihat landasan atas hadis di atas, benarkah kekhilafahan Islam itu baru berakhir pada tahun 1924 seiring kepemimpinan Islam ditaklukkan dan wilayahnya kemudian terpecah-pecah menjadi negara-negara kecil seperti yang ada sekarang? Sobat Nyubi TV, bahwa kemudian dikenal dalam banyak riwayat bahwa Rasulullah menyebut kekhilafahan setelah beliau hanya akan berjalan selama 30 tahun, sehingga setelah akan datang masa raja yang menggigit sesuai hadis riwayat Ahmad yang tertulis di atas. Sehingga atas dasar itu pula menjadi pertanyaan kemudian, benarkah kekhilafahan Islam itu baru berakhir tahun 1924? Benarkah kekhilafahan Ottoman itu kemudian adalah khilafah Islam yang dimaksud Rasulullah? Lalu kapan masa datangnya raja yang menggigit dan raja diktator pemaksa sehingga tahu-tahu harus diloncati dengan menyebut khilafah akan bangkit dan diperjuangkan untuk dibangkitkan hari ini? Sobat Nyubi TV, bahwa kemudian terlepas dari landasan hadis riwayat Ahmad tentang 5 fase dalam Islam, yang di sana disebut jika Allah menghendaki dihapus maka akan Allah hapuskan fase-fase sebelumnya, dan datanglah kemudian fase yang baru, bahwa kemudian ada sekelompok orang yang meyakini kekhilafahan akan dan harus dibangkitkan, dan jika ada umat Islam yang menolak sistem khilafah itu, maka mereka bisa digolongkan ke dalam kafir karena tidak berhukum dengan hukum Allah sesuai yang tertulis dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 47. Maka saya kira tidak lantas kita harus berargumen bahwasannya dalam hadis yang menyebut tentang 5 fase dalam Islam, bahwa ketiadaan sistem itu dikehendaki Allah untuk dihapus dan datang fase yang lain, ataupun dihancurkannya kekhilafahan Ottoman itu kemudian menjadikan umat Islam terpaksa untuk kehilangan kepemimpinan Islam dan digantikan dengan sistem kepemimpinan lain dalam skala yang lebih kecil, nation state, di mana di dalam fase yang terpaksa itu kemudian muncul pilihan akan menjadi negara yang sekuler, yaitu memisahkan agama dari negara, ataukah negara akan tetap berketuhanan dengan nilai-nilai hukum Islam diserap dalam sistem perundang-undangannya.
Sehingga atas dasar keterpaksaan yang dikehendaki oleh Allah ini, apakah secara logika kemudian orang-orang muslim yang hidup terpaksa di dalamnya akan otomatis menjadi kafir karena tidak berhukum dengan hukum Allah? Di mana itu kemudian menjadi sebuah fata morgana seperti yang pernah terjadi di zaman sahabat Ali bin Abi Thalib yang bahkan harus dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam karena dianggap kafir karena menerima konsensus dari manusia. Sahabat Ali bin Abi Thalib yang bahkan telah dikabarkan oleh Rasulullah sendiri sebagai salah seorang yang akan menempati surga, tapi dituduh kafir. Yakinkah bahwa benar kemudian dalam hadis riwayat Ahmad, lagi-lagi kemudian Allah akan mengembalikan masa kekhilafahan dan menghapuskan fase sebelumnya jika Allah berkehendak? Tetapi menjadi pertanyaan kemudian, kapan masa kekhilafahan itu akan Allah datangkan kembali? Adakah masa itu akan didatangkan kembali melalui perjuangan orang-orang yang berjuang menegakkannya dengan menghukumi orang-orang yang terpaksa menjadi bagian dari fase-fase raja yang menggigit dan raja yang ditaktor sebagai kafir? Ataukah masa kekhilafahan itu akan ditegakkan kembali di masa Imam Al-Mahdi, di mana orang-orang yang dihukumi kafir oleh yang menginginkan khilafah tegak kemudian harus terpaksa kembali mengikuti kehendak Allah untuk melewati fase-fase menjelang kedatangan sang imam akhir zaman tersebut, yaitu salah satunya perang besar akhir zaman yang kemungkinan timbul dari orang-orang yang memperebutkan gunung emas yang mencuat dari dasar sungai Efrat yang mengering, di mana akibat peperangan besar itu, perang nuklir itu, dunia kemudian akan terpaksa pula ikut kehendak Allah untuk berada dalam masa-masa kehancuran yang masif akibat dari radiasinya dan mengalami pula masa kekosongan kepemimpinan, hingga akhirnya mereka akan dipimpin dalam sebuah kekuasaan tunggal sang imam akhir zaman tersebut, dan yang dengan begitu gemilang menaklukkan Al-Masih Ad-Dajjal. Lalu adakah orang-orang yang terpaksa mengikuti kehendak Allah melewati fase-fase ini dengan tetap menggigit imannya dengan gigi geraham dan kafir? Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.